Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lucy Safitri. Saya dari kelas 03 PPKP 003, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Pamulang. Untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah pengembangan bahan ajar dan media pembelajaran yang diampu oleh Ibu Sulastri, SPD MH, di sini saya akan mempraktekkan pembelajaran kelas 11 KD 3.6 tentang mengidentifikasi faktor pendorong dan penghambat persatuan dan kesatuan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, di sini saya akan mengambil materi yang pertama, yaitu tentang makna persatuan dan kesatuan bangsa. Bisa dilihat di PPT. Persatuan bangsa adalah konsep yang merujuk pada usaha untuk membangun kesatuan, solidaritas, dan harmonis di antara berbagai kelompok yang membentuk suatu negara. Jadi, persatuan bangsa ini merupakan konsep untuk membangun satu kesatuan, solidaritas, dan harmonis di antara berbagai kelompok yang membentuk suatu negara. Nah, kemudian di sini ada kesatuan. Kesatuan bangsa adalah konsep yang mencakup persatuan dan integritas suatu negara, di mana semua wilayah atau entitas yang membentuk negara tersebut bersatu dalam satu kesatuan politik, ekonomi, dan hukum. Jadi kesatuan bangsa itu di mana semua wilayah itu bersatu dalam satu kesatuan politik, ekonomi, dan hukum, yang merupakan konsep persatuan dan integritas suatu negara. Nah, berikutnya di sini ada makna persatuan yang dimana persatuan bangsa mengacu pada kesatuan atau persatuan yang ada di antara berbagai kelompok etnis, agama, dan budaya yang membentuk suatu negara. Jadi di sini persatuan bangsa itu mencerminkan upaya untuk menciptakan kesatuan di antara berbagai kelompok yang memiliki perbedaan, baik budaya, etnis, agama, atau latar belakang lainnya dalam suatu negara. Ini melibatkan promosi nilai-nilai seperti saling menghormati, solidaritas, dan kerjasama untuk mencapai keharmonisan dalam kehidupan bersama. Dengan demikian, tujuan utamanya adalah mewujudkan persatuan dan keserasian di tengah keberagaman. Kemudian ada contoh persatuan, yaitu upaya untuk membangun persatuan bangsa dapat mencakup kebijakan inklusif, pengakuan hak-hak semua kelompok, dan promosi keragaman budaya. Maksudnya, dari upaya tersebut adalah mengedepankan pendekatan yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat dalam merumuskan kebijakan yang memperhitungkan kepentingan semua kelompok, mengakui hak-hak setiap individu atau komunitas, serta mendorong apresiasi terhadap keberagaman budaya. Demikian, tujuannya adalah menciptakan lingkungan yang adil, inklusif, dan menghargai perbedaan untuk memperkuat persatuan dalam suatu negara. Kemudian di sini ada kesatuan. Yang pertama ada makna kesatuan, yaitu kesatuan bangsa lebih fokus pada aspek politik dan hukum dari suatu negara. Ini mencerminkan integrasi politik, ekonomi, dan hukum yang kuat di antara berbagai wilayah atau entitas yang membentuk suatu negara. Maksudnya itu di sini penekanan pada upaya untuk menyatukan berbagai wilayah atau entitas di dalam suatu negara melalui integritas yang erat dalam kebijakan politik, ekonomi, dan hukum. Hal ini menunjukkan adanya sistem yang bersatu untuk mencapai kesatuan dan kohesi dalam ranah politik dan hukum.
serta memastikan terjalinnya integrasi ekonomi di seluruh wilayah negara tersebut. Kemudian tujuan daripada kesatuan yaitu membangun suatu entitas politik yang utuh dan kokoh di mana semua bagian atau wilayah negara tunduk pada otoritas pusat yang sama. Jadi di sini itu untuk membangun suatu sistem politik di mana seluruh wilayah atau bagian dari negara tersebut berada di bawah kekuasaan atau otoritas pusat yang sama gitu. Tujuannya adalah menciptakan kesatuan dan kekokohan dalam struktur politik sehingga otoritas pusat memiliki kontrol yang seragam terhadap seluruh entitas dalam negara tersebut. Nah, di sini ada contoh kesatuan, yaitu kesatuan bangsa dapat diwujudkan melalui konstitusi yang mengatur pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dan daerah, serta memastikan bahwa hukum nasional diterapkan secara seragam di seluruh wilayah. Melalui pembentukan suatu kerangka konstitusional yang jelas mengenai pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dan daerah. Hal ini bertujuan untuk menjamin bahwa hukum nasional diterapkan dengan konsistensi di seluruh wilayah negara, menciptakan keseragaman dalam penerapan aturan dan regulasi di semua tingkatan pemerintahan. Nah, yang terakhir, secara keseluruhan dalam persatuan dan kesatuan bangsa. Kesimpulannya, dalam membentuk integritas nasional, persatuan dan kesatuan bangsa saling melengkapi. Persatuan mengacu pada kesatuan sosial dan budaya, mempromosikan kerjasama dan toleransi. Kesatuan berkaitan dengan integrasi politik dan hukum, menegaskan otoritas pusat yang sama. Keseimbangan antara keduanya penting untuk stabilitas dan pembangunan berkelanjutan suatu negara. Melalui pendekatan seimbang, negara dapat mengelola keragaman, menjaga persatuan sosial, dan memastikan keadilan di seluruh wilayahnya. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah kata, kurang penjelasan, atau bagaimana. Saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.